Pengelolaan finansial secara bijak akan membantu kamu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman. Dalam proses manajemen finansial ini sangatlah penting untuk mencatat jumlah uang masuk dan keluar. Mulai catatan pemasukan dan pengeluaran kamu agar tidak boros sekarang juga. Berikut ini beberapa tips yang bisa diterapkan dalam proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran tersebut. Namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk berlangganan channel ini, dan dukung channel ini agar bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Nomor 1. Siapkan buku khusus. Pertama, siapkan buku khusus untuk mencatat jumlah pemasukan dan pengeluaran. Adanya buku khusus ini akan sangat membantu kamu bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sistematis dan jelas. Lewat buku khusus ini kamu juga bisa lebih mudah memantau kondisi keuangan karena catatannya tidak berbaur dengan catatan lainnya. Kamu bisa membuat buku keuangan sendiri dan membaginya ke dalam beberapa part. Misalnya, part pemasukan, pengeluaran, biaya darurat, tabungan, dan lain sebagainya. Cobalah untuk membuat buku catatan yang colorful dan menarik agar kamu lebih semangat untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Selain membuat buku sendiri, kamu juga bisa menggunakan buku khusus manajemen keuangan yang saat ini bisa ditemukan di pasaran. Sekarang ada produk buku catatan keuangan yang sudah didesain untuk mempermudah kamu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Kamu bahkan bisa melakukan custom agar format buku sesuai kebutuhan. Nomor 2. Catat sumber pemasukan dan jumlahnya. Selanjutnya, silakan mulai dengan mencatat sumber pemasukan yang kamu terima. Jika kamu memiliki pekerjaan tetap, maka tuliskan jenis pekerjaannya lalu tanggal berapa kamu gajian. Lalu, apabila kamu memiliki sumber pemasukan lainnya, maka tuliskan secara rinci. Jangan lupa catat juga berapa besar pemasukan dari masing-masing sumber tadi. Mengapa perlu mencatat jumlah pemasukan? Jika kamu tahu berapa besar pemasukan uang yang kamu miliki, maka akan lebih mudah untuk mengaturnya. Pengelolaan uang bisa disesuaikan dengan besar uang yang kamu miliki. Kamu pun bisa lebih mudah menyesuaikan pengeluaran atau pemakaian uang berdasarkan jumlah pemasukan tersebut. Nomor 3. Tuliskan rencana pengeluaran. Kamu bisa mulai mengatur keuangan dengan menuliskan rencana pengeluaran yang akan dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan. Tulis apa saja yang kamu butuhkan mulai dari kebutuhan primer, hingga kebutuhan yang sifatnya bisa ditunda apabila dana tidak memadai. Intinya, kamu harus membuat rencana pengeluaran ini secara runtut sesuai dengan skala prioritas setiap kebutuhan. Mulai catatan pemasukan dan pengeluaran kamu agar tidak boros sedini mungkin memang sangatlah penting. Kamu bisa tahu berapa banyak pengeluaran yang bisa kamu lakukan, dan kamu bisa mengendalikannya dengan baik. Catatan ini akan mengendalikan pengeluaranmu sehingga kamu bisa tahu kebutuhan apa yang sebaiknya ditunda dulu, dan mana yang harus didahulukan. Nomor 4. Buat alokasi biaya darurat. Saat kamu menghitung keuangan bulanan, jangan pernah lupa untuk menyediakan biaya atau dana darurat. Ini merupakan bagian finansial yang sangat penting untuk diperhatikan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dana darurat ini bisa kamu manfaatkan ketika terjadi hal-hal yang membutuhkan pengeluaran mendadak. Jika tidak ada alokasi dana darurat, maka akan sulit untuk bertahan hidup dengan finansial yang stabil. Saat ada kondisi darurat dan harus mengeluarkan uang secara mendadak, kamu akan kesulitan untuk memenuhinya. Akhirnya kamu tidak punya persiapan matang dan kemungkinan besar kamu akan mencari pinjaman uang atau mengajukan utang. Nomor 5. Buat catatan khusus untuk tabungan. Selain dana darurat, kamu juga harus membuat catatan khusus untuk tabungan. Ingat, semua pemasukan yang kamu dapat harus dialokasikan ke beberapa bagian. Salah satunya adalah untuk urusan tabungan. Dalam hal menabung ini kamu sebaiknya menuliskan tujuanmu. Artinya, tuliskan dengan jelas apa yang ingin kamu capai dengan menabung. Mengapa penting menuliskan tujuan menabung? Ini akan memberimu motivasi untuk terus menabung. Kamu juga bisa mengetahui berapa banyak target tabungan yang harus diraih. Dengan begitu lebih mudah pula untuk menentukan besar uang yang harus disisihkan setiap bulan dalam bentuk tabungan. Nomor 6. Manfaatkan aplikasi mobile. Jika kamu merasa bahwa menulis catatan pemasukan dan pengeluaran secara manual terlalu ribet,
maka gunakanlah aplikasi mobile. Saat ini ada banyak jenis aplikasi mobile yang bisa mempermudah pembuatan laporan keuangan. Melalui aplikasi tersebut kamu bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan lebih mudah sekaligus akurat. Pilihlah jenis aplikasi yang memiliki fitur lengkap dan mudah untuk digunakan. Lewat aplikasi tersebut, pastikan kamu mendapat banyak kemudahan dalam manajemen finansial. Kamu bisa mencoba beberapa pilihan aplikasi sampai menemukan mana yang dianggap paling pas. Jangan ragu untuk mulai catatan pemasukan dan pengeluaran kamu agar tidak boros sekarang juga. Banyak keuntungan yang bisa kamu rasakan dengan membuat catatan ini. Kamu akan lebih mudah menghemat pengeluaran dan bisa menabung lebih banyak. Jangan lupa sisihkan juga dana untuk mempersiapkan asuransi jiwa bersama Generali agar kamu bisa hidup lebih nyaman dan tenang. Nomor 7. Selalu ada cadangan. Selalu sisihkan sebagian uang untuk dana darurat. Ini penting untuk menghadapi situasi tak terduga seperti perbaikan mendesak, pengeluaran medis, atau kehilangan pekerjaan. Dengan dana darurat, Anda tidak perlu bergantung pada utang dalam situasi-situasi tersebut. Berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui lebih lanjut. Pertama, jumlah dana darurat. Idealnya, dana darurat seharusnya setara dengan 3 hingga 6 bulan biaya hidup Anda. Ini termasuk pengeluaran sehari-hari, tagihan bulanan, dan pengeluaran mendesak seperti perbaikan mobil atau pengobatan medis yang tidak terduga. Kedua, cara membangun dana darurat. Mulailah dengan menetapkan tujuan dan rencana untuk membangun dana darurat. Tentukan jumlah yang ingin Anda capai dan alokasikan sebagian dari penghasilan Anda setiap bulan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, tabung secara teratur. Jadwalkan pembayaran ke rekening dana darurat Anda segera setelah Anda menerima penghasilan. Ini dapat dilakukan secara otomatis melalui transfer otomatis dari rekening gaji Anda. Nomor 8. Revisi anggaran secara berkala. Kehidupan Anda akan berubah dari waktu ke waktu, jadi penting untuk merinci ulang anggaran Anda secara berkala. Jika ada perubahan dalam pemasukan atau pengeluaran Anda, sesuaikan anggaran Anda agar tetap relevan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini penting dan cara melakukannya. Pertama, perubahan pendapatan. Jika Anda mendapatkan kenaikan gaji, bonus, atau penghasilan tambahan, pertimbangkan untuk menyesuaikan alokasi dalam anggaran Anda. Ini dapat memungkinkan Anda untuk menabung lebih banyak atau mengalokasikan lebih banyak untuk tujuan lain. Kedua, perubahan pengeluaran. Jika ada perubahan besar dalam pengeluaran Anda, seperti biaya sekolah anak yang meningkat, tagihan kesehatan yang naik, atau perubahan dalam biaya transportasi, perbarui anggaran Anda untuk mencerminkan perubahan tersebut. Nomor 9. Hindari gaya hidup terlalu boros. Hati-hati dengan tekanan untuk mengikuti tren gaya hidup yang mungkin di luar kemampuan finansial Anda. Ingatlah bahwa, kebahagiaan tidak selalu terkait dengan kekayaan material. Berikut beberapa tips untuk melakukannya. Pertama, beda antara keinginan dan kebutuhan. Jangan biarkan tekanan sosial atau iklan mengendalikan keputusan belanja Anda. Sebelum membeli sesuatu, pertimbangkan apakah itu benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan. Kedua, buat prioritas. Tentukan apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda, dan alokasikan sumber daya finansial Anda sesuai dengan prioritas tersebut. Ini bisa termasuk pendidikan anak, tabungan pensiun, atau perjalanan. Ketiga, anggaran. Tetapkan anggaran bulanan yang masuk akal dan patuhi itu. Ini membantu Anda membatasi pengeluaran sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Nomor 10. Berkomunikasi dengan pasangan atau famili. Jika Anda berbagi keuangan dengan pasangan atau keluarga, penting untuk berkomunikasi secara terbuka tentang anggaran dan tujuan keuangan bersama. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu dalam komunikasi keuangan. Pertama, buat waktu untuk berbicara. Tetapkan waktu reguler untuk membicarakan keuangan bersama pasangan atau keluarga Anda. Ini bisa menjadi pertemuan bulanan atau kuartalan yang dijadwalkan. Kedua, jujur dan terbuka. Penting untuk berbicara secara jujur dan terbuka tentang situasi keuangan Anda. Bagikan informasi tentang pemasukan, pengeluaran, utang, dan tujuan finansial Anda. Ketiga, bahas tujuan bersama. Tentukan tujuan keuangan bersama.
Apakah itu untuk membeli rumah, menabung untuk pendidikan anak, atau merencanakan pensiun, memiliki tujuan yang jelas dapat membantu dalam merancang rencana keuangan.